Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Podcast Trend, podcast yang ngobrolin kajian keislaman yang kontekstual dan kontemporer. Di episode kali ini, edisi khusus sebagai wujud syukur atas peringatan HUT kemerdekaan RI yang ke-75, Podcast Trend akan menyajikan 3 seri kajian yang ngobrolin tentang kemerdekaan berhubungan dengan kajian keislaman yang sifatnya kontekstual. Dan di seri pertama ini saya mau ngobrolin tentang bagaimana perjuangan mendirikan Indonesia, perjuangan meraih kemerdekaan, perjuangan merumuskan ideologi bangsa dan negara itu tidak sekadar peristiwa politik, tetapi juga menjadi ekspresi keberagamaan. Kenapa saya bilang demikian? Pertama, karena bagi masyarakat Indonesia, perjuangan meraih kemerdekaan adalah juga merupakan jihad. Dan ini diformalisasi, dilegal formalkan oleh Hadratus Syekh yang merupakan pendiri Nahdlatul Ulama. Sehingga kemudian perlawanan fisik melawan penjajah atau perlawanan ideologis melawan penjajah itu bukan sekadar perjuangan politik tetapi juga bukti ketaatan terhadap agama, bukti ketaatan terhadap ulama. Yang kedua, kenapa saya menganggap bahwa kemerdekaan ini bukan sekadar perjuangan politik tetapi perjuangan atau ekspresi keberagamaan, karena cerita dari Insinyur Soekarno, cerita dari Bung Karno ketika merumuskan Pancasila sebagai ideologi negara. Soekarno menceritakan bagaimana beliau melakukan sholat hajat dan berdoa memohon ketetapan hati bahwa hasil brainstorming, hasil diskusi mengenai ideologi bangsa yang mewujud dalam Pancasila itu merupakan ideologi yang sudah tepat dan akan melahirkan kemaslahatan. Dari sini kita melihat bagaimana Bung Karno tidak sekadar melibatkan aspek rasional atau logika atau lobby-lobby politik yang terjadi, tetapi juga melibatkan unsur spiritualitas beliau. Yang ketiga, kenapa kemudian perjuangan kemerdekaan atau perjuangan mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini adalah juga ekspresi religiusitas. Ini bisa dilihat dari bagaimana Undang-Undang Dasar kita itu dibuka dengan kesadaran bahwa kemerdekaan itu bukan hanya sekedar merupakan output dari perjuangan mereka, tetapi terutama dan semata-mata itu karena berkat rahmat Tuhan yang Maha Kuasa. Di sini founding fathers kita secara rendah hati mengakui bagaimana perjuangan kemerdekaan itu tidak akan tercapai jika Tuhan yang Maha Kuasa tidak dalam tanda kutip ikut campur memberikan rahmat, kasih sayang dan pertolongannya sehingga kemerdekaan yang dicita-citakan dapat terwujud. Menariknya, aspek keberagamaan dalam perjuangan kemerdekaan ini tidak didominasi oleh agama Islam saja, tetapi juga sudah muncul kesadaran di para founding fathers bahwa seluruh aspek agama yang ada di Indonesia ini sama-sama berperan penting dalam mewujudkan kemerdekaan, dan bagaimana agama-agama ini juga melibatkan kesadaran keberagamaannya sebagai pendorong, sebagai pendongkrak upaya untuk meraih kemerdekaan. Maka tidak adil kalau kita menganggap bahwa pertama NKRI ini adalah negara togut atau negara yang kurang islami hanya karena ideologi atau sistem dasarnya tidak secara eksplisit mengutip ayat-ayat Al-Quran. Walaupun kalau kita lihat kembali, sebetulnya secara kontekstual, secara spirit, ada banyak keselarasan dengan semangat-semangat atau values di dalam Islam. Tidak adil juga bagi kita untuk menganggap bahwa kemerdekaan ini hanya sekedar atau semata hasil jeripayah Muslim, karena perjuangan non-Muslim juga tidak bisa dinafikan. Bahwa Muslim yang berjuang lebih banyak memang betul, karena memang pada dasarnya negara kita mayoritas Muslim. Kalau yang mayoritasnya agama lain, ya bisa jadi sebetulnya yang berjuang lebih utama dan lebih banyak adalah agama lain juga.
Tetapi fakta bahwa founding fathers kita secara sangat dewasa mengakomodasi keberagaman agama di saat mendirikan Indonesia, itu patut kita teladani ketika kita berupaya untuk mengisi kemerdekaan kita sehingga cita-citanya dapat diwujudkan. Terakhir, tidak adil juga akhirnya bagi kita untuk senantiasa atau terus-menerus mempertentangkan religiusitas dengan nasionalisme, karena pengalaman sejarah menunjukkan bagaimana kedua hal ini bisa saling kompatibel satu sama lain, bisa saling seiring sejalan, sehingga dalam kesadaran kita berbangsa, hubul waton itu diyakini sebagai bagian dari aspek iman, bagian dari religiusitas. Justru yang perlu kita lakukan bukan lagi mempertentangkan, tetapi bagaimana kemudian menjembatani kedua semangat ini dan menjadikan dua values ini sebagai pendorong bagi kita untuk melakukan aksi-aksi kreatif, aksi-aksi nyata, menghadirkan kemerdekaan tidak hanya bagi diri kita sendiri, tapi juga lebih banyak orang, sehingga cita-cita kemerdekaan yang belum terwujud itu bisa kita wujudkan bersama-sama. Demikian seri pertama podcast REN edisi khusus kemerdekaan RI. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.